Hadirin sholat jamaah, sholat tarweh dan isya yang dimuliakan Allah di Masjid Syuhada, bahwa kita ketahui kita semua sedang berpuasa dan perintah puasa semuanya sudah tahu, sebagaimana orang-orang sebelum kita disebutkan di dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita semua bisa menjadi orang yang takwa. Jadi jelas sekali tujuan puasa kita itu untuk bisa menjadi takwa. Tetapi selain tujuan utama, tentu ada semacam berbagai macam keuntungan, faidah dan kemanfaatan baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung sebagai contoh, seorang ilmuwan Jepang, Dr. Sumi, di tahun 2016 meneliti dan menemukan bahwa orang yang puasa itu terjadi satu otomatisasi di dalam selnya yang disebut dengan proses autophagia. Karena dengan autophagia itu sel memakan sel-sel yang rusak karena tidak ada energi yang masuk, sehingga dia memakan selnya sendiri. Karena penelitiannya ini, Dr. Sumi dari Jepang itu mendapatkan hadiah Nobel. Sayang Indonesia itu belum pernah ada yang dapat hadiah Nobel. Pernah, yaitu lembaga Eijkman, tapi sebelum Indonesia merdeka. Tetapi tampaknya lembaga Eijkman itu sekarang belum lama ini dibubarkan. Kenapa? Alasannya tidak punya dana. Padahal di Jogja ini ada Danawati, ada Danarto, ada dana macam-macam. Dan selama ini memang Eijkman tidak didanai sebetulnya, tetapi dibubarkan. Lalu para ilmuwannya pada bingung. Nah, saya ingin menyampaikan tidak hanya secara langsung ada manfaatnya puasa tadi. Makanya disampaikan oleh Nabi Muhammad, fasimu fasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Sehat di dalam Islam itu diangkat sedemikian rupa sangat amat penting, sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad, an-nadzafatu minal iman, kebersihan, kesehatan itu bagian dari iman yang sangat mahal. Tetapi banyak umat Islam, saya tidak usah menyampaikan karena ini evaluasi kita sendiri, kurang memperhatikan kesehatan. Kalau kita lihat warga yang lain, keturunan lain, ya, bukan muslim, sangat perhatian terhadap kesehatan. Coba dia makannya diatur, olahraganya bagus. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang olahraganya bagus? Di dalam Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad, naiklah kuda, berenanglah, ajarilah anakmu memanah. Nah, kita mana yang naik kuda? Jadi ini yang diajarkan karena begitu banyak hal, tidak saja keterampilan. Sebagai contoh tenis meja, ya, itu bagaimana orang kemudian berlatih mengambil keputusan yang cepat tapi tepat. Coba yang biasa tenis meja, ya, bagus itu pengambil keputusan cepat. Bukan ditanya leda-lede, jawabannya sudah leda-lede, salah, nggak gitu, ya, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa memberikan contoh. Tetapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah di ayat 2 bahwa kita diminta tolong menolong, ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan puasa tadi, tujuan puasa tadi. Wa ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan yang dosa, yang keji, yang permusuhan. Biar menang, asal menang, wah, apapun dilakukan, ya, jangan seperti itu.
Itu sudah jelas. Kalau tetangga kita, saudara kita sakit, kita doakan, bagus. Tapi hanya doa tidak cukup. Maka harus saling tolong menolong. Caranya bagaimana? Ikutlah JKN, ikut program BPJS. Bukan karena saya dirut BPJS, tapi ini bentuk nyata ya. Kita hanya menyampaikan urunan. Kalau kita sehat dipakai orang lain ya. Jangan sampai kita sampaikan bahwa wah, JKN itu program haram. Loh, kalau orang itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, itu ancamannya besar. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Kok bisa haram? Bagaimana? Kita ta'awun itu, perintah Al-Quran untuk saling menolong. Kalau kita doakan semoga sembuh, bagus ya. Tapi tidak cukup, Pak. Tadi barusan takmir cerita, ada takmir dari Masjid Syuhada ini sakit suatu ketika, nggak mau ikut BPJS, harus bayar 7 juta di rumah sakit di Jogja nih, di utara. Keberatan 7 juta. Itu masih kecil. Banyak yang sakit tuh 100 juta lebih banyak. Akhirnya apa? Nah, diikutkan, kasihkan kartu BPJS. Dan BPJS untuk diketahui sekarang ini dalam 10 tahun sudah melonjak jauh, sudah mencapai 276 juta orang atau 95% lebih. Kok sampai ada yang belum menjadi peserta, itu rugi besar. Kenapa? Karena jelas dia tidak memperhatikan kesehatannya. Ngerokok saja 200.000 sebulan bisa. Bayar BPJS 42.000 enggak kuat. Yang benar saja tidak kuat atau tidak perhatian. Tidak perhatian itu. Membeli rokok yang merusak dirinya ya. Sampai teman saya guyonannya, "Kamu NU atau Muhammadiyah?" "Saya Muhammadiyah, enggak boleh rokok." Ya udah, saya tak masuk NU sebentar, merokok tok, habis itu pindah lagi ke Muhammadiyah gitu katanya. Untuk bisa merokok yang merusak dirinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan ya. Bahkan kalau kita ikut JKN, ikut BPJS, sekarang ini banyak anak-anak muda karena ketidaktahuannya, minumnya itu minum, saya nggak usah nyebut merek, nanti diprotes sama yang punya merek ya. Tapi minuman berkarbonat, minuman yang merangsang untuk katanya biar kuat segala macam, akhirnya gagal ginjal. Kalau orang itu hipertensi, nah, sekedas itu 34% hasilnya. Artinya kalau jamaah ini ada kira-kira 300, ini sepertiga 100 orang nih hipertensi. Percaya saya apa enggak? Coba dicek. Cek ini. Karena banyak yang enggak tahu, ngecek saja tidak, ngukur saja tidak, bagaimana tahu? Kalau hipertensi, kemudian DM itu apa? Penyakit gula. Apalagi orang Jawa sukanya manis, gula. Nah, kalau dua penyakit ini, hipertensi dan DM atau diabetes mellitus, itu maka 30% akan berkembang gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal kronik, maka dokter pasti menganjurkan untuk cuci darah, laundry. Kalau laundry pakaian bisa ditawar, bisa nanti, bisa kapan kalau punya duit. Kalau laundry darah nggak bisa, Pak. Seminggu 2 kali. Sekali BPJS bayar ke Sarjito ya, itu 1,2 juta. Seminggu 2 kali, berarti 2,4 juta seminggu. Sebulan bayar BPJS cuma 42.000. Itu di cover. Itu contoh hanya, dan masyarakat kita banyak nggak tahu-taunya udah terlambat. Jadi makanya kalau ada saudara kita yang kena gagal ginjal, kita ikut peserta BPJS, artinya kita ikut membantu yang bersangkutan. Yang bersangkutan kalau nggak dicuci darahnya, nggak berapa lama akan meninggal. Coba kalau nggak percaya, nggak usah orang dibilang gagal ginjal kronik dan dia nggak usah cuci darah, nggak lama akan meninggal. Kalau cuci darah, dari mana duitnya untuk bayar cuci darah? BPJS bisa bayar 1,2 juta. Dari peserta lain, karena ini dananya peserta, dananya amanat, dititipkan kepada pengelola, bukan lembaga mencari profit seperti asuransi komersial. Nah itu bukan. Jadi
Kalau kemudian orang yang kena gagal ginjal tadi harus cuci darah, kemudian cuci darah terselamatkan, padahal yang bersangkutan nggak punya duit, seminggu 2,4 juta, sebulan ya kira-kira 10 juta, sebulan, dia penghasilannya cuma 7 juta, belum untuk apa-apa. Cuci darah 10 juta gimana? Dan ini real, yang saya omongkan ini real. Bapak bisa sekarang hari ini, malam ini habis tarawih, tolong pergi ke Sarjito atau ke mana, cek itu yang saya omongkan. Banyak anak-anak muda dan itu nggak diundang, penyakit itu datang sendiri, dia kira sehat-sehat aja gitu. Kita tidak ada upaya yang itu perintah Al-Quran untuk kita itu saling tolong menolong, ta'awun. Kalau kemudian kita menolong, yang bersangkutan harusnya cuci darah, harusnya meninggal, akhirnya hidup, bisa 10 tahun hidupnya, survival rate-nya. Maka apa kata Al-Quran? Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 32 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyahan nas jami'a. Barang siapa yang menolong menghidupkan, menjaga kehidupan tadi, orang nggak jadi meninggal tapi hidup, sama dengan menghidupkan seluruh manusia, terutama keturunannya. Bayangkan kalau dia meninggal, kalau dia nikah, punya anak, anaknya punya anak, itu banyak. Ya. Tapi kalau dia meninggal, nggak jadi meninggal. Kalau kemudian kita ikut peserta BPJS, kemudian dia terselamatkan, akhirnya hidup, kita sama dengan menghidupi paling tidak anak turunnya, paling tidak. Tapi disebutkan di dalam Al-Quran ini, faka'an nama ahyan nasa jami'ah, seperti menghidupkan manusia keseluruhan, jami'ah. Begitu, ini luar biasa. Tetapi banyak masyarakat kita tidak sadar. Kami mohon di jamaah Masjid Syuhada tidak ada yang tidak menjadi peserta. Dan tolong cek keaktifannya. Sering itu datang ke rumah sakit telat karena tidak aktif. Dia nggak tahu kalau tidak aktif. Kenapa? Nggak pernah bayar. Karena sudah masuk PBI. PBI itu penerima bantuan iuran yang dari pemerintah. Jumlahnya 96,8 juta. Di Jogja itu cukup besar ya. Sekitar 760 juta dibayari. 760.000 dibayari. Penduduknya 3,35 jutaan. Yang hampir separuh itu 760.000 dibayari. Tapi Kementerian Sosial sering mencoret-coret, akhirnya dia nggak aktif lagi. Tapi nggak tahu kalau sudah tidak aktif. Akhirnya waktu memanfaatkan pelayanan tidak diterima. Yang menarik BPJS ini sekarang itu dia jauh lebih bagus daripada Amerika. Coba Amerika negara maju, BPJS lebih bagus. Nah, kami insya Allah nanti 2 minggu lagi diundang oleh di Washington dan sudah ngasih kuliah di Harvard University untuk menceritakan bagaimana kok bisa-bisanya BPJS biasa defisit kok jadi surplus, biasa semuanya kecewa kok bisa jadi suka, jadi senang. Dokter-dokter relatif senang sekarang, meskipun belum optimum senangnya ya. Tapi bukan masalah tidak ada, masalah banyak ya. Tapi jangan sampai pengurus masjid umat Islam malah tidak kebagian, tidak ikut, apalagi bilang-bilang haram. Waduh, mohon maaf ini ketinggalan ya. Saya mau nanya, mana ta'awun di Indonesia ini ya? Nilai-nilai ta'awun yang bisa kita rasakan ratusan juta orang selain program CKN. Sulit. Kalau di sini nanti jamaah tolong temui saya, kalau bisa saya mau kasih hadiah. Mana asuransi kesehatan lebih murah daripada BPJS? Ini luar biasa, rugi kalau tidak ikut. Rugi. Kalau sampai ketemu, nanti tolong hubungi saya habis dari sini, hubungi Pak, ini Pak asuransi kesehatan lebih murah dari BPJS Pak. Paketnya lebih bagus Pak. Lebih bagus, lebih murah. Tolong temui saya mau kasih hadiah. Itu. Benar ini. Ya. Jadi begitu. Artinya Bapak Ibu sekalian saya simpulkan bahwa puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita semua takwa. Tetapi
diperintahkan kita harus tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Jadi sangat terkait dengan puasa. Dan kita harus merasakan puasa itu apa penderitaan orang yang tidak bisa makan, kesulitan makan. Kita kadang-kadang sakit karena kelebihan makan. Itu. Nah, doa bagus untuk orang sakit, tapi tidak cukup. Kita harus membantu, dan itu di dalam surat Al-Maidah. Kalau kita sampai menolong orang bisa hidup, yang harusnya kalau enggak ini meninggal, maka kita sama dengan menolong seluruh manusia, paling tidak anak turunnya. Untuk itu sekali lagi ini kesempatan emas, bukan karena saya dirut BPJS, karena saya lihat ini memang tidak hanya ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran, di dalam Islam, paling dekat, meskipun tidak sama persis equity, tetapi paling dekat ya. Saya kira sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan bagi jamaah semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.